Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah, ditakdir golongan orang-orang yang masih mencari ilmu. Harapan kita bersama mudah-mudahan semakin bertambah umur kita, semakin bertambah hari, bertambah bulan, bertambah tahun. Mudah-mudahan takdir kita senantiasa bertambah-tambah kebaikan dan berujung dengan kematian yang husnul khotimah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan, dicurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui pengajian kitab Al-Hikam ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan sababiyah kita diakui sebagai umat Muhammad mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah ala diniyat wa ala niyatin sholihah wa ala manawa bisalafuna sholihun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa ali baitil kiram sya'lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila musannif badal kitab Ibnu Athaillah Sukandari wa man saraka Imam Sarkawi wa nafa'ana Allah bi wa bi ulumi wa amatana bi barakati fid dharaini sya'lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Inna amtalim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwaqi jami masaikhina wa masaikhi masaikhina wa ustadina wa ustadi ustadina khususan Syekh Muhammad Sirajul Arif Sayyuri Saleh Syafuddin wa jami masaikhina alladziina lamuna ilman nafi fi sigorina wa kibarina. Qaddasallahu sirrahum wa nawwara tariqahum wa yuli darajati wa adalaina min barakatihim wa amdir alaina ghaysa karamatin bid daraini sya'lillahi lahumul fatihah. Inna syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Innal dzalimin ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwaqi abaina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina wa iwanina wa akhawatina khususan abawai man fi atal majlis alaimin wal amwat wali sifaim wali salamati dinim wa dunya wa akhrahum sya'lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwaqi anfusina wa zawjatina wa auladina wa banatina wa iyalina wa qarabatina wa jami' ashabil huquqi alaina wa jami' ikhwanina fillah wa jami' alladziina yunfikuna amwalahum wa anfusahum fi jihadina wa fi ma'adina wa fi majalisina wa fi hadal masjid wa li sifaim wa li salamati dinim wa dunya wa akhrahum bi karamati Syaikhmuddin Abdul Qadir Al-Jilani wa bi barakati Syaikhmuddin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahum
ونور طريقهم ويعلي درجات وأتى علينا من بركاتهم وأمطر علينا غوث وكرامات بالدارين شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع رجال الغيب أرواح المقدسة أغيثنا بغوثة وانظروا إلينا بنظرة ثم إلى رقباء ونقباء ونجباء وأبدال وأوتاد وغوث بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شاء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لوالدي ولمساكين ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amadana bi barakati fid dharain amin. Sawabiqul himami la tahraku aswarul aqdar. Sawabiqul himami bermula beberapa tekad atau tujuan-tujuan yang kuat yang menggebu-gebu, itulah tahroku, tidak bisa menjebol aswarul aqdari akan beberapa takdir-takdir Allah yang diserupakan beberapa pagar. Sawabiqul himam, tekad yang menggebu-gebu, cita-cita yang menggebu-gebu, itulah tahroku aswarul aqdar. Latah roku tidak bisa menjebol aswarul aqdari akan beberapa takdir Allah yang diserupakan beberapa pagar. Hadhil hikmatu, bermula hikmah ini itu kata lili seperti memberikan alasan lima qabla terhadap sesuatu yang sebelumnya. Wa tasluhu aidon lima ba'da, dan patut pula bagi keterangan yang setelahnya. Ka'annahu qala, seolah-olah musannif berkata, iradatuka ayyuhal murid, keinginanmu wahai murid, khilafa ma aradahu maulahu, menselisih terhadap apa yang diinginkan Tuhanmu. Itulah tujdi naf'an, tidak bisa memberikan kemanfaatan. Li'annahu idza kanat sawabiqul himmah, karena sesungguhnya ketika tekad-tekad yang kuat telah menggebu-gebu, ayat himamus sawabiq artinya beberapa tekad, asawabiku yang membalap,
Ay syariatu taksiri artinya cepat pengaruhnya fil asya'i di dalam beberapa perkara. Wahya kawan nafsi. Wahya kawan nafsi itu adalah kekuatan jiwa allati tanfa'ilu anal asa. Kekuatan jiwa yang bisa menjadikan beberapa perkara atau bisa mewujudkan beberapa perkara. Wa takunul wali karamatan. Kekuatan jiwa tersebut bagi seorang wali adalah karomah. Kita kadangkala mempunyai tekad-tekad, tujuan-tujuan yang menggebu-gebu. Sampai-sampai kita mengorbankan ibadah kita. Ada orang demi cita-citanya, waktunya habis dibuat mencari dunia karena pengen kaya. Ada orang mengejar cita-citanya karena pengen mendapatkan kepangkatan, dihabiskan waktunya sampai meninggalkan ibadah demi kepangkatan itu. Tekad kita yang menggebu-gebu, tujuan kita yang menggebu-gebu kayak begitu itu la tahraku aswarul aqdar. Itu enggak bisa menjebol takdir-takdir Allah yang diserupakan pagar. Tetap saja kalau toh tujuan kita ini tercapai, itu melalui takdir Allah. Kalau enggak tercapai, ya memang itu takdirnya Allah yang enggak tercapai. Jadi enggak ada segala sesuatu terwujud tanpa ketentuan Allah. Maknanya bagaimana? Ya maknanya sia-sia belaka. Seseorang demi mengejar karirnya, jadi mengejar harta duniawinya, pangkatnya, sampai meninggalkan tugas ibadah, sampai meninggalkan jalur-jalur yang diperintah oleh Allah, melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Karena walaupun kita ini umpamanya pengen kaya raya, sampai kita pergi ke luar negeri pun, kalau takdirnya oleh Allah memang kita ini nggak kaya, ya tetap saja di sana ketemu majikan, majikannya jahat. Ada yang pulang ke tanah air, belum nyampe tanah air sudah dirampok orang. Ada yang bisa membangun rumah, istrinya yang jadi TKW, suaminya di rumah, punya rumah bagus. Ternyata suaminya menyelewengkan harta kekayaannya, dibuat nikah lagi. Hartanya habis juga. Itu memang sudah takdirnya nggak kaya. Walaupun kita kemana saja, ya kalau takdirnya nggak kaya ya tetap aja segitu. Yang penting kita ini bagaimana? Yang ketika kita berusaha, bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Masalah hasil dan enggak urusannya Allah. Yang penting tugasnya manusia itu beribadah kepada Allah sudah ditunaikan. Jadi enggak usah keluar jalur demi mengejar cepatnya sesuatu. Bahkan sampai orang itu pengen kaya, sampai mencari pesugihan pun itu juga dalam rangka takdirnya Allah. Di Lauhul Mahfuznya udah ada. Orang ini nanti gak nerima terhadap pemberiannya Allah. Rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah. Dia pengen jalan yang nyimpang. Maka Allah menciptakan makhluk-makhluk yang siap untuk dipuja dan memberikan kekayaan terhadap orang itu. Maka Allah bikin organisasi partai perduyulan. Ada Nyi Blorong, ada kandang bubrah, ada babi nggak pernah cebok. Guys, pokoknya macam-macam bangsa, jin, setan, iblis itu siap menampung kita ketika kita nggak nerima terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Dia karena mencari pengikut-pengikut sebanyak-banyaknya. Dia udah nyari pengikut sebanyak-banyaknya.
siap menerima. Tapi nanti ketika kita mati, setiap jasa harus dibalas. Ada yang orang itu dijadikan kakinya meja, bangsa jin itu jadi kakinya meja, dijadikan keset, ada yang dijadikan macam-macam di sana. Karena dia berjasa, kita dibalik. Loh, karena iblis itu sudah bersumpah melalui kemuliaannya Allah. Fa bi izzatika la ughwiyanahum ajmain. Ya Allah, demi sifat muliamu, sungguh Adam seketurunannya akan kusesatkan. Yang ibadah disesatkan, apalagi yang enggak ibadah. Siap nampung. Kalau kita pengen mendirikan partai, dirikanlah partai pertuyulan. Di mana tempatnya? Sana di Malang, di Gunung Kawi. Saya kasih tahu sekalian. Silakan buka Google Map. Ada pesugihan yang enak. Sana di Gunung Kemukus. Syaratnya kumpul kebo. Ayo terserah di mana aja. Kalau nggak terima dengan pemberian Allah, para pengikut-pengikut iblis membuka pintu lebar-lebar untuk menerima kita. Apa lorong? Udah tidurnya sama ular. Siap. Kalau nggak nerima terhadap takdirnya Allah, walaupun sampai ke sana, itu takdirnya memang kita udah sesat. Loh, memang takdirnya itu nggak bisa kaya. Tuyulnya baru dikeluarkan udah ketangkep. Baru dapat duit dikit udah ketangkep. Akhirnya tuyulnya ngaku dia digeruduk masa. Memang takdirnya nggak kaya, baru keluar udah ditangkap karena tuyulnya terlalu murah belinya. Tuyul itu kalau belinya murah ya telurnya goblok. Kalau yang mahal itu belinya semiliar, telurnya lari lap hilang. Pulang-pulang udah bawa duit lagi lap. Yang semiliar. Kalau yang belinya 5 juta itu jalannya lelet. Jadi walaupun pesugihan itu ya sesuai dengan maharnya juga. Belum nanti keturunan kita mau dimintai tumbalnya, bahaya. Maka jangan sampai kita ke arah sana. Terimalah apa yang telah diberikan oleh Allah dengan penuh bersyukur. Jalan terang ada, jalan gelap ada. Orang kehilangan tuh ke kiai, ya bisa juga ketemu ke barangnya. Ke paranormal, ke dukun, ya bisa juga ketemu. Hanya kalau kiai itu bawanya senter, walaupun nyala nggak panas. Tapi kalau dukun bawanya obor, dikobong. Nah, apa bedanya kiai sama dukun? Ada bedanya. Kalau kiai itu bisa dukun, kalau dukun nggak bisa kiai. Suruh ngaji nggak bisa kalau dukun. Masalah wiridnya ya sama-sama tekunnya. Dukun duduknya tekun. Jadi menggebu-gebu kita saya mengorbankan segala sesuatu itu nggak bisa menjebol ketentuan Allah. Maka tetaplah beribadah kepada Allah. Memang kita ini diciptakan untuk beribadah. Kerja niati ibadah. Apapun bentuknya yang penting diridhoi oleh Allah, niatilah ibadah. Sehingga nggak ada yang sia-sia. Orang mukmin nggak ada sia-sianya. Mamin muslimin yahrusu kharsan wa yazra'u zar'an fayakulul insan awil baim awit thair illa kana lahu sadaqah. Tiada seorang manusia menanam tanaman kemudian dicuri orang, dimakan ternak, dimakan burung, kecuali itu dihitung sedekah. Makanya diikhlaskan. Dia punya padi dimakan orang loh sedekah. Walaupun orang itu wabah. Kalau itu ikhlas sedekah. Karena orang itu ngangkat derajatnya perekonomian juga, ngangkat enggak? Dengan adanya orang akhirnya banyak obat-obatan pembasmi kuman.
Jadi ya sudah lakukan, ya harus dilakukan. Pagi waktunya sholat subuh, bangunlah sholat subuh. Syukur sebelum sholat subuh, sholat sunnah kau beli atas subuh. Sholat subuh kau daripada nganggur, kerjanya nanti juga jam 7, jam 8, udah zikir saja sampai matahari terbit. Meninggi satu tombak, sholat sunnah isyraq, itu pahalanya kayak orang haji dan umroh. Habis itu sholat duha, doa keberkahan, mudah-mudahan rezeki lancar, barokah. Kalau punya kerjaan mudah-mudahan cepat naik tingkatannya, doa, ditirakati kerjanya. Perlu dikasih mantra. Pusaka itu loh, gak dikasih mantra nggak ampuh kok. Ya, bikin pusaka nggak ada mantra nyambung nggak? Ya jadi besi biasa. Cincin itu dipuasai, dimantrai, ya jadi cincin yang luar biasa. Tapi kalau nggak dimantrai, nggak ditirakati, dipakai, ya jadi cincin biasa-biasa aja. Beda nggak? Cincin yang di asma sama enggak? Ya tentu beda. Waktu masuki kekuatan gaib sama enggak. Loh, manusia itu ditirakati sama enggak pernah doa, enggak pernah wirid, enggak pernah puasa. Kerjanya mungkin sama, tapi berkahnya tidak sama. Manusianya sama, tapi kualitas rohaniahnya berbeda. Tapi ingat, ketika kita melakukan yang demikian itu, jangan lupa, saya melakukan itu dalam ketentuan Allah. Allah mentakdir saya jadi orang baik, alhamdulillah. Allah mentakdir malam ini kita bisa ngaji bersama, alhamdulillah. Karena banyak orang yang punya kesempatan yang sama, tapi takdirnya memang nggak diarahkan ke ngaji, nggak diarahkan ke masjid, nggak diarahkan ke musola, nggak diarahkan ke ibadah. Padahal sama-sama sempatnya. Maka kita bersyukur kepada Allah. Jadi maksudnya keinginanmu menselisih apa yang diinginkan oleh Tuhanmu itu tidak bisa memberikan manfaat. Jadi kita ini diinginkan bukan menginginkan. Kita itu diinginkan oleh Allah bukan menginginkan Allah. Jadi kita diinginkan oleh Allah untuk melakukan tugas-tugasnya hidup, bukan kita menginginkan Allah agar Allah nuruti keinginan kita. Manusia itu dikehendaki bukan menghendaki. Berjalan dijalankan bukan berjalan dengan sendirinya. Semuanya itu nggak lepas dari kekuasaan Allah. Loh, anehnya manusia lupa kepada Allah. Allah nggak pernah memutus hambanya, tapi hambanya memutus Tuhannya. Dengan cara apa? Dengan cara tidak melakukan ketaatan, nggak patuh. Jadi yang sabar aja, melarat, yang sabar. Mudah-mudahan dengan kemelaratan kita semakin dekat kepada Allah. Melarat itu, ada orang itu suruh istighfar susahnya minta ampun, suruh sholat susahnya minta ampun, suruh ngaji susahnya minta ampun. Oleh Allah dibikin sakit. Terbayang-bayang kematian. Ketika terbayang-bayang kematian, terbayang-bayang kalau masuk kubur hanya 2 tempat, hufrah sama raudhah. Kebayang-bayang neraka, akhirnya nangis. Astagfirullahaladzim, ya Allah, dosa-dosa saya masih banyak ya Allah. Kalau kau ambil saya di hari ini, apa yang ku bawa ya Allah? Ya Allah, ampunilah aku. Loh, gara-gara sakit orang istighfar. Tadinya sombongnya 7 keturunan. Ketika sakit itu loh, hilang sombongnya. Malah ingat kepada Tuhan. Loh, kalau begitu kemelaratan itu lebih mendekatkan diri kepada Allah daripada orang kaya. Kenapa? Kalau orang kaya itu lapangan nafsunya luas. Orang itu kalau latih kaya, nafsunya, lapangannya itu luas, bisa kemana-mana, keinginannya banyak. Tapi kalau lagi sakit, ke mall aja nggak pengen. Membawa kepala agak rasanya mumet. Pengen nonjok orangnya nggak pengen juga lagi di atas kasur. Pengen mamerkan harta bendanya ya nggak bisa. Makanya dikatakan
wurudul faqih a'yadul muridin. Datangnya beberapa kemelaratan itu laksana lebarannya para siswa. Jadi orang-orang yang ahli lah itu kalau melarat kayak merayakan hari lebaran. Kenapa? Karena ketika orang itu melarat, keinginan nafsunya jadi sempit. Merangi hawa nafsu itu termasuk jihadul akbar, perang yang besar. Dengan melarat ternyata terjadi perang yang besar. Tapi nafsu kita tetap aja nggak mau melarat. Loh, padahal kaya itu sifatnya Allah, melarat itu sifat kita. Loh, kata Allah bagaimana? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya sedekah itu diberikan untuk orang-orang yang fakir dan miskin. Kalau kita pengen disedekah ya Allah, merasalah kita melarat. Yang dimaksud melarat di sini, jangan merasa punya jasad, jangan merasa punya roh, jangan merasa punya hidup, jangan merasa punya tempat tinggal. Semuanya hanya milik Allah. Kita merasa nggak punya apa-apa. Ketika kita merasa begitu, itu Allah akan mensedekahkan kita dengan sifat kayanya. Jadi walaupun kita dohirnya nggak punya apa-apa, tapi kalau ngaku-ngaku masih punya, namanya masih merasa kaya. Kayaknya orang hakikat itu nggak merasa punya terhadap kepemilikannya. Makanya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ij'alni miskinan, Allahumma ahyini miskinan, wa amitsni miskinan, wa khsurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah saya dalam kondisi miskin, matikanlah saya dalam kondisi miskin. Wahsurnu fi zumratil masakin. Giringlah kami di dalam kelompoknya orang-orang yang miskin. Berani enggak doa itu? Nanti doa di masjid ya kenceng, Allahumma ja'alna miskinan. Jamaahnya kabur semua. Loh, yang dimaksud miskin itu, ya Allah janganlah saya mengaku-ngaku apa yang bukan milikku. Termasuk jasad kita milik siapa? Allah, karena menciptakan Allah. Roh kita milik Allah. Hidup kita milik Allah. Bumi yang kita pijak milik Allah. Langitnya milik Allah. Semuanya itu miliknya Allah. Istri kita milik siapa? Ya milik Allah. Anak kita ya milik Allah. Kita itu gak pernah punya kepemilikan apa-apa. Maka jangan sekali-kali merasa memiliki. Ketika kita merasa memiliki, itu namanya kaya. Loh, kalau kita kaya sedangkan kita butuh sama Allah, yang nggak dikasih, yang dikasih itu yang miskin, yang fakir. Termasuk sampai doa itu loh, kita nggak boleh merasa bisa berdoa. Doa itu ya miliknya Allah, daya kekuatan Allah, ya takdirnya Allah. Terus kosongkanlah diri kita, kosongkan, maka Allah yang ngisi. Ketika kita mengosongkan dengan sifat melarat, Allah mengisi dengan sifat kayanya. Ketika kita mengosongkan dari sifat butuhnya, Allah mengisi dengan sifat cukupnya. Terus diisi sama Allah. Akhirnya orang itu kayanya karena Allah, cukupnya karena Allah, sehatnya karena Allah, segalanya karena Allah. Jadi walillahi mulkus samawati wal ard wa ilaihi turja'ul umur. Hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah seluruh urusan dikembalikan. Kembalikan. Karena memang bukan milik kita. Jangan mengaku-ngaku. Dan rasakanlah di dalam hati kita bahwa semuanya itu melalui takdirnya Allah. Maksudnya melalui ketentuan Allah, melalui kekuasaan Allah yang terjadi pada diri kita ini. Tekad yang menggebu-gebu itu, maksudnya cepat pengaruhnya di dalam sesuatu, itu adalah kekuatan jiwa yang bisa menjadikan sesuatu menjadi terjadi. Wa takunul wali karomah. Kalau itu tingkatan wali namanya karomah. Jadi karomah itu ada. Karomah itu keistimewaan yang diberikan oleh Allah terhadap kekasih-kekasihnya Allah. Ada namanya seorang wali, Abul Hasan Asyadili.
ini diberikan karomah oleh Allah, punya ilmu kimia. Apa yang dipegang menjadi emas. Itu Abul Hasan Asyadili. Tanah Jawa ya banyak. Ceritanya Wali Songo, ceritanya Sunan Kalijogo, karomahnya Sunan Bonang. Ya. Banyak kekeramatan yang diberikan kepada kekasihnya. Kejadian yang nimbul dari seorang wali tersebut itu juga nggak lepas dari ketentuan Allah. Bahkan mukjizat Rasulullah SAW pernah membelah bulan, itu juga nggak lepas dari ketentuan Allah. Bulan itu pernah dibelah oleh Rasulullah SAW. Ketika orang-orang kafir Quraisy kepengen membuktikan bahwa Rasulullah itu memang seorang nabi, pasti punya mukjizat. Minta terbelahnya bulan. Nanti kalau bulan terbelah, mereka akan berbondong-bondong mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai oleh Rasulullah dituruti, bulan itu dibelah. Makanya sekarang itu kalau melalui teropong, itu bulan itu masih ada bekas retak. Itu dulu pernah dibelah di zaman Rasulullah. Nah, terbelahnya bulan itu tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda dekatnya hari kiamat, dimulai dengan terbelahnya bulan. Loh, kejadian yang begitu itu masih dalam takdirnya Allah. Padahal sudah luar biasa ya. Itu takdirnya Allah. Loh, ternyata orang-orang kafir itu ketika bulan terbelah apa kata mereka? Hebat banget sihir Muhammad. Loh, malah nggak percaya. Orang itu kalau nggak percaya tetap aja nggak percaya. Walaupun dibuktikan kayak apa, memang sudah takdirnya orang nggak jadi mukmin. Walaupun ribuan penceramah ngasih ceramah, kalau memang jatahnya bukan orang mukmin ya tetap aja nggak bisa. Kalau takdirnya jadi orang mukmin nggak usah diceramahi, tiba-tiba hatinya sadar. Jadi kalau wali namanya karomah. Karomah itu kejadian yang luar biasa yang diberikan oleh para wali untuk menundukkan masyarakat di masa itu. Karena masyarakatnya bisa tunduk dengan karomah itu. Maka banyak di wilayah-wilayah para wali meninggalkan sesuatu yang mestinya nggak terjadi. Misalkan di Giri itu, Sunan Giri itu ada sumur, sumurnya nggak tawar. Padahal di kiri kanannya sumurnya tawar, asin. Nah, dengan begitu akhirnya mereka percaya keramatnya para wali. Jadi setiap sesuatu mesti ada keistimewaannya. Loh, kita ini juga punya keistimewaan. Hanya saja kita kadang-kadang nggak mau mengembangkan. Istilah zaman sekarang, tiap orang itu punya indera keenam. Indera keenam itu untuk mendeteksi alam bawah sadar. Tapi kadang-kadang kita memang nggak mengembangkan itu. Mengandalkan mata zahir aja, mata batinnya atau basoriahnya nggak dikembangkan. Padahal kalau basoriah manusia itu sampai nimbul, itu bisa tembus pandang ke seluruh penjuru dunia. Kalau mata zahir kita kan terbatas, tapi kalau mata batin manusia tidak terbatas. Namanya basoriah. Orang yang mempunyai penglihatan hati itu di dalam Al-Quran dinamakan ulul absar. Kita itu punya kekuatan gaib, itu punya. Kalau orang Jawa itu sampai mengatakan dalam tubuh manusia itu ada sedulur papat kalimo pancer kakang kawah adi hari. Dalam jiwa manusia itu kalau orang-orang Jawa. Nah, itu kalau diaktifkan ya terjaga diri kita. Tapi kadang-kala kita nggak pernah menghadiah Fatihah untuk dirinya sendiri. Padahal kejiwaan manusia itu sangat kuat.
Yuqalu fa'ala kadza bihimati. Maka dikatakan seorang wali melakukan begini dengan himahnya. Idza tawajjaha ilai, ketika dia menghadapinya, fawujida, maka sesuatu itu bisa didapati. Dengan kun, maka terjadilah apa yang diinginkan. Di zaman para wali itu ada istilah tanah secangkul menjadi emas sepikul. Tanah secangkul menjadi emas sepikul. Itu di zaman Sunan Kalijogo. Dengan adanya pati geni, matinya para empu itu, maka istilah tanah secangkul jadi emas sepikul ini mulai sirna. Maka nggak heran masih banyak orang mendapatkan melalui indera keenam itu bisa mendapatkan harta benda di dalam tanah yang berupa peninggalan-peninggalan orang-orang zaman dahulu. Itu muncul. Nah, munculnya di kiri juga. Karena itu kadang-kadang yang nunggu itu bangsa jin, benda-benda itu. Kalau kita kalah, kita takutnya stres. Loh, kepada selainnya para wali itu dinamakan syakhir. Kalau bukan wali, punya keampuhan yang luar biasa, namanya tukang, kayak tukang sihir. Walain, paranormal, itu namanya ihana, penghinaan dari Allah. Dia itu dihina-hina sama Allah dengan kebanggaan bahwa dia punya keampuhan. Semakin bangga, semakin banyak orang yang memuji, maka semakin tambah hebat. Tapi ingat, itu namanya istidrat. Dia akan diakhiri oleh Allah dengan akhir hidup yang mengenaskan. Kayak Fir'aun mengenaskan. Lah apa bedanya wali sama sahir, ain? Yang tukang sihir itu ya nggak ibadah. Kalau wali ibadah dan tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Latan fa'ilu anal asya ila bitakdirillah. Sesuatu itu tidak akan terjadi kecuali dengan ketentuan Allah. Maka ada orang nyarang hujan, ada pawang hujan, ada enggak? Itu pawang hujan itu dia menghayalkan ketika ada mendung, dia khayalkan itu berupa langit yang bersih. Dia khayalkan di dalam hati matahari itu sangat bersinar, sehingga mendung itu tiba-tiba nyisir karena khayalan yang sangat tinggi. Ketika zaman Nabi Musa, tukang-tukang sihir Nabi Musa itu menghayalkan tambang, dikhayalkan menjadi seekor ular. Ada nggak dalam Quran? Ya. Loh, kalau itu namanya kan ihana. Nabi Musa dengan mukjizatnya, tongkat dimohonkan kepada Allah dengan tekad yang kuat, maka berubah menjadi ular yang besar, memakan ular-ular yang kecil itu. Tukang sihir udah ada zaman dulu, tukang santet itu udah ada zaman dulu sampai sekarang. Zaman Nabi Sulaiman itu malah semaraknya ilmu santet, ilmu sihir. Nabi Muhammad itu pernah ke sihir. Nabi Muhammad pernah di sihir. Terus disuruh baca surat Al-Falaq dan An-Nas itu. Sihirnya dilihat, dikasih tahu oleh malaikat, ada di dalam sumur. Sumur itu ternyata isinya adalah kembang kurma sama rambut sama sisir, manggarnya pun. Itu orang Yahudi yang nyihir. Rambut yang diikat-ikat, namanya bukhul. Jadi tetap ilmu hitam, ilmu putih ini terus berjalan. Maka jangan kita lengah, ya. Jangan sampai mengatakan sihir itu nggak ada. Ada. Karomah ada. Loh, kalau orang bukan wali mendapatkan keistimewaan namanya ma'unah.
pertolongan yang datangnya tiba ada orang naik pesawatnya meledak. Mestinya secara akal orang itu mati, tapi ternyata enggak. Setelah dilacak-lacak, ternyata orang itu punya keistimewaan ahli sedekah. Ada yang punya keistimewaan memuliakan kedua orang tuanya, macam-macam keistimewaannya. Tapi ketika ada kejadian nimbul, Allah nolong. Itu namanya maunah. Nah, kira-kira kita punya kesimpanan kebaikan apa yang kira-kira bisa menimbulkan maunahnya Allah ketika kita terjepit? Nah, harus punya. Ya, masalah nanti Allah nolong dan enggak, ya itu urusannya Allah. Kira-kira baca apa? Apa baca suratul Ikhlas? Ya. Apa kalau sholat qobliyah subuh baca surat Alam Nasrah dan Alam Tara? Menurut Imam Ghazali, orang surat qobliyah subuh yang dibaca Alam Tara dan Alam Nasrah, surat Alam wa Alam. Alam itu kepedihan dan kepedihan. Maka orang itu akan tertangkal dari seluruh kejahatan di hari itu. Bahkan dalam kitab Al-Awfaq, orang itu akan tertangkal dari jenis senjata tajam. Asal istiqomah ya. Rakaat pertama Alam Nasrah, rakaat kedua Alam Tara. Kalau qobliyah subuhnya nggak sempat, bisa dibaca ketika sholat subuh. Kalau enggak baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun sampai seterusnya ke surat Taubat itu 7 kali. Itu yang ikuti 70.000 malaikat. Dibaca ba'da maghrib dan ba'da subuh. Itu saya dulu diijazahi oleh Kiai Sultan pengasuh Pondok Arya Tringin Agung. Ya, sampai sekarang ya kita baca aja. Yang masalah sakti apa enggak urusannya Allah kan ya. Yang penting kita baca aja. Ya, sampai sekarang ya kita baca aja. Saya itu kalau diijazah guru, terus bawa dibaca aja. Yang mau sakti ya enggak, bukan urusan saya. Yang penting istilahnya ya samatan wa ta'atan, istiqomah. Yang penting dibaca. Masalah Allah ngasih keistimewaan dan enggak, ya urusannya Allah lah. Ya tapi alhamdulillah perjalanan hidup ya nyatanya ya enggak susah-susah banget gitu ya. Ya enggak susah-susah banget. Orang-orang yang sebelumnya hidupnya ngontrak, ya alhamdulillah. Saya yang orang belakangan ya bisa punya rumah, nyatanya ya bisa. Yang penting istiqomah. Yang bikin kita ini amburadul itu kan kita itu enggak istiqomah, pling-plang. Pagi kedelai, sore udah tempe, besok tahu. Pling-plang enggak istiqomah itu loh. Saya itu dijajah kiai, saya baca sholawat dalal, sampai sekarang tuh saya baca sholawat itu. 1 kali dudukan kira-kira 1,5 jam. Ya hampir tiap hari. Sholawat dalail yang tebal. Ya bukan mamer-mamer, namanya kalau guru itu ngomong begitu namanya memberikan sugesti, bukan mamerin. Biar muridnya itu semangat gitu. Bukan pamer, bukan. Ya akhirnya ijazah sholawat itu ya saya gunakan terus sampai saya pengen nikah ya saya gunakan, saya pengen bangun rumah ya saya gunakan, saya pengen punya tanah ya saya baca aja gitu. Ingat, tapi keberhasilan yang begitu itu nggak lepas dari takdirnya Allah. Itu udah ketentuannya Allah. Nanti protes saya udah baca begini kok nggak terjadi. Ya takdirnya memang nggak terjadi. Ya saya mungkin pas nepati takdirnya Allah. Karena saya beli tanah itu dulu hanya punya duit berapa? 45 juta gitu. Tanah itu harganya 300 lebih. Utang ketika itu kurang 25 juta tempo seminggu. Padahal saya nggak bawa duit, nggak punya. Ternyata nyari pinjaman 25 juta itu ya nggak gampang ternyata. Ditolak, ada yang mau ngasih tapi ada bunganya. Ya nggak usah. Itu nggak gampang ternyata, kita butuh itu ya nggak gampang.
Ya akhirnya dengan pertolongannya Allah ya ada aja jamaah itu jual kontrakannya dijual. Yang 25 juta dipinjamkan. Ya ada aja. Ya bang bayar itu. Jadi ada aja jalannya. Ketika sudah nyampe seminggu kurang 2 hari, tiba-tiba jamaah itu jual kontrakannya, itu duitnya lebih dari 25 juta. Ya 25 juta dipinjamkan. Bayarnya kalau udah punya. Nah kan nggak ada bunganya. Lalu dari rezekinya ya ada aja gitu. Ternyata semuanya itu kalau sudah jalannya ya mesti ketemu gitu loh. Jadi nggak perlu kita menggebu-gebu jalani apa yang harus kita lakukan. Nyantai-nyantai aja. Nggak usah ngomong harus terwujud, nggak perlu. Memang kita yang mewujudkan. Siapa yang punya cita-cita begitu pasti gagal. Katakanlah insya Allah yang sulit jadi mudah, melarat jadi kaya karena Allah, karena takdirnya Allah. Pokoknya jalani aja, nyantai-nyantai aja gitu. Saya tuh rezeki itu yang penting saya tuh pagi bangun baca surat waqiah, zikir bareng-bareng sampai matahari terbit. Iya. Yang baca sholawat itu tinggal nunggu aja. Terhabis doa itu nggak pernah terangan-angan kok belum terkabul, itu nggak pernah terangan-angan. Tapi ya nyatanya ya alhamdulillah ya rumah ya ada, motor ya punya, ya mobil ya alhamdulillah punya juga. Nyaman-nyaman aja. Yang penting jalani apa yang kita miliki, lakukanlah. Amalan kita punya, ya amalkanlah. Mudah-mudahan sesuai dengan takdirnya Allah. Pak Budi tiap pagi kita ajak baca suratul waqiah, tapi belum bisa beli tanah, tapi dia tetap istiqomah. Ya tapi ya nggak rugi, nggak ada ruginya. Pokoknya jalani aja ya. Kiai saya itu Kiai Soleh itu enggak, pendidikannya tamat SD gitu loh. Ya rumahnya bagus, pajeronya sekarang 4 loh. Alfat 1. Enggak kerja gitu. Bukan melihara tuyul, bukan. Tapi ingat semua itu dengan ketentuan Allah. Semuanya itu terjadi dengan takdirnya Allah, ya dengan ketentuannya Allah. Fal himamu harus sampai kahimatika, himmah, tujuan, tekad yang kuat, yang enggak menggebu-gebu, yaitu kayak tujuanmu, kayak tekadmu ini. Kita ini kan lelet ya, tekadnya enggak kuat. Tekad yang kuat itu hujan bisa jadi panas. Tadi itu tambang bisa jadi ular. Kalau Rasulullah bulan bisa terbelah. Tekad yang sangat kuat. Loh, kekuatan yang begitu itu nggak lepas dari ketentuan Allah. Apalagi tekad kita yang tahu tempe. Ya, berubah-ubah. Kemarin wajin pakai jubah, sekarang udah hilang jubahnya. Kemarin wadzan, sekarang nunggu dipanggil-panggil. Enggak kuat. Kita istiqomah jamaah aja berat nggak? Nah, padahal orang itu kalau jamaah 40 kali jamaah, orang itu akan terbebaskan dari sifat munafik. 40 kali jamaah berturut-turut. Maka kalau orang haji ada istilah arba'in. Arba'in itu sholat di Madinah selama 40 kali jamaah. Coba kita dari awal tekuni aja sholat jamaah 40 kali nggak pernah putus. 5 waktu ya selama 40 kali. Ada perubahan apa itu? Nanti rasakan. Karena itu ada hadis Rasulullah begitu. Membebaskan dia dari api neraka. Mungkin hawa-hawa panas dalam diri kita, hati kita yang panas bisa didingin. 40 kali sholat jamaah loh, nggak putus. Bisa nggak kira-kira? Insya Allah bisa. Nggak ada yang nggak bisa kalau Allah sudah mentakdir. Jangan ngomong nggak bisa, berat saya kerja.
Saya harus ngambil cuti dulu, jangan. Lah apalagi himmahmu yang nggak kuat. Wahai murid, la asaralah min babi aula. Tentu nggak bisa berpengaruh sama sekali dibanding dengan himmahnya para nabi, para waliullah, tukang sihir. Tukang sihir itu dikhayalkan boneka itu manusia ditusuk pakai jarum. Itu orang yang dikhayalkan itu rasanya kayak ketusuk jarum. Padahal itu hanya sebuah boneka yang dikhayalkan. Mungkin ada orang itu punya aji pelet gitu ya. Ketika di pelet itu yang bayangkan orangnya, dia bayangkan sangat dekat, dia tiup mukanya, lalu besok ditemui itu orangnya langsung luluh. Mohon maaf nih yang belum punya istri, nanti diamalkan. Jadi bayangkan dia itu dekat ditiup, itu loh bisa orangnya bisa kelepek-kelepek. Wa fi hada tadbiru naril khirsi. Keterangan ini adalah mendinginkan api ambisi al-musta'ilati yang bergejolak fi qalbi di dalam hatinya murid. Supaya kita tuh enggak terlalu menggebu-gebu sampai menghabiskan waktunya untuk nyari duniawi, untuk nyari pangkat sampai lupa ibadah kepada Allah. Jangan terlalu menggebu-gebu. Karena kita hidup di dunia itu serba terbatas. Mata kita terbatas, pendengaran kita terbatas, nafas kita juga terbatas. Kalau sudah dibatasi habis ya mati. Hatta yukhayyala lahu anna dzalika syai' tau ayatihi. Sesuatu itu akhirnya dikhayalkan seolah-olah sesuatu tunduk di tangannya, maka jadi tunduk. Jadi orang asma mengisi badan seseorang yang nggak mempan dibaca umpamanya, itu dia bayangkan badan manusia itu menjadi baja gaib. Itu ketika dites dibaca ya rasanya kayak baja, nggak mempan. Jadi ketika memasukkan aura asma itu, aura dzikir itu, dia bayangkan itu memasukkan baja dalam tubuhnya. Maka dijawab banyak, ada aji kalau seketi ya. Macam-macam ilmu kesaktian itu. Ada aji kudung wesi, ada sun mata ajiku, apa itu? Ada itu rapalnya itu. Padahal rapalnya hanya biasa aja. Bapak Adam, babu Hawa, aku njaluk kelambi keluntung wesi. Ora usah sira njaluk kelambi keluntung wesi. Kudung waja wis mbok gawa. Itu ada terusannya itu. Nanti terlalu keluar dari masalah ini. Artinya kejadian yang begitu itu kok sampai enggak mempan dibaca, itu juga enggak lepas dari takdirnya Allah. Jangan sampai kita terlintas dalam hati, wah, ludah saya berarti ampuh, tirakat saya ampuh. Itu bahkan kita malah merasa sangat lemah di hadapan Allah. Merasa nggak bisa itu. Nah, ada macam, ada aji keluntung wesi. Bagi yang takut dibegal, jangan lari. Begal lari, karena diijazahi nggak dibaca-baca, berang ngerokok, kertas hilang kertasnya. Ketemu udah basah lagi, nggak bisa dibaca, nggak hafal lagi, terlambat. Nah, begitu juga kalau pengen kaya, bayangkan kita pengen mobil, berdoa bayangkan mobil itu sudah dikasihkan oleh Allah sebelum mobil itu diberi, terjadi secara nyata. Bayangkan sambil berdoa, ya Allah, saya minta itu. Pengen punya rumah, ya bayangkan rumah itu sudah diberikan oleh Allah sebelum akhirnya kenyataan. Itu namanya dikhayalkan, yukhayyalu. Ini menurut ilmu ini dikhayalkan. Jadi khayalkan jadi kenyataan, Allah mesti ngasih.
Itu khayalannya, jangan sampai Allah ngasih apa enggak ya. Ya jangan gitu. Ragu hatinya. Jadi hatinya harus mantap. Allah mesti mewujudkan dengan takdirnya. Harus yakin. Tadinya kita nggak berupa apa-apa aja, Allah ditakdir bisa jadi sperma, ya kan? Sperma ditakdir bisa jadi segumpal darah jadi segumpal daging, bisa berubah. Akhirnya jadi manusia kayak begini asalnya sperma, siapa yang nyangka? Kok hanya mewujudkan keinginan kita aja nggak mampu. Kadang-kadang saya tuh berpikir, masa sih gitu. Kita itu minta surga aja sama Allah dikasih. Masa ngasih minta dunia aja nggak dikasih? Mesti orang kalau minta surga dikasih, dunia dikasih nggak? Dikasih, dunia lebih hina sehina-hinanya. Tuh kiai saya kalau habis doa begitu ngomongnya, minta surga aja dikasih, masa dunia nggak dikasih, kok hina amat. Wa anau yudriku la makhalata. Dan dalam itikadnya dia bisa mendapatinya. Jadi dikhayalkan akhirnya jadi kenyataan. Itu kalau nabi namanya mukjizat, kalau wali karena karomah, kalau orang mukmin yang alibadah namanya maunah, kalau tukang sihir namanya anah wallahu a'lam bishawab. Ada dalilnya inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya tiap-tiap sesuatu itu kujadikan dengan ketentuan. Surat Al-Qamar. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang bertanya ini. Silahkan. Lama nggak dibuka pertanyaan. Ya. Ya, maksiat itu takdir, tapi takdirnya orang yang celaka. Jadi kalau orang itu maksiat, itu bisa takdir celaka, bisa takdir bahagia. Dikatakan takdir celaka kalau sampai mati dia tetap maksiat. Dinamakan takdir yang bahagia ketika dia maksiat, bisa bertaubat, bisa beristighfar, mati dalam kondisi taubat dan istighfar, masih bahagia. Yang dikhawatirkan, yang celaka itu dia maksiat sampai mati. Itu takdirnya Allah, tapi maksiat itu takdirnya Allah, tapi Allah nggak ridho terhadap orang ahli maksiat. Tandanya nggak ridho, dimasukkan neraka ketika nggak taubat. Taat ya takdirnya Allah, tapi Allah ridho terhadap ahli taat. Tandanya apa? Diganjar surga. Surganya yang miliknya Allah juga. Nerakanya milik siapa? Yang maksiat yang miliknya Allah. Jadi maksiat itu ya takdir, tapi Allah enggak ridho. Secara akal pasti orang milih yang diridhoi. Pahit sama manis, pasti dia sama-sama takdir. Ini dikasih yang pahit sama yang manis, milih mana? Bisa jadi milih yang pahit. Kalau itu jamu dia lagi sakit. Bisa jadi enggak milih yang manis karena dia masih sakit gula. Tapi umumnya orang dikasih enak dan gak enak pasti milih yang enak. Sama-sama takdirnya. Bahagia sama menderita, milih mana? Menderita takdirnya Allah, bahagia takdirnya Allah, milih mana? Ya milih bahagia yang ahli ibadah. Menderita ahli ibadah, bahagia ahli ibadah, milih mana? Ya milih bahagia ahli ibadah, itulah. Suruh milih, hanya saja kita ini nggak ada pilihan gitu. Ya Allah ngasih sebegini ini tinggal terima aja gitu. Hanya aja nggak ada pilihan. Wa rabbuka yakhluqu ma yakhtar wa makana lahul khiyarah. Tuhanmu yang menciptakan kamu dan Tuhanmu yang memilihkan. Nggak ada bagi mereka suatu pilihan. Nggak ada pilihannya. Ya sudah lakukan aja.